Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis Ibu Hira Resti Langan Apsari. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan makalah sekaligus tugas UAS di semester 6 ini. Dan judul yang kami angkat untuk laporan studi kelayakan bisnis ini yaitu Sweet Potato Island. Perkenalkan, nama saya Ananda Pugo Bagus Julianto. Halo, saya Inga Oktavidiani Widyono dari kelompok 3. Halo, saya Nadia Intan Rahmawati dari kelompok 3. Halo, saya Rama Dana Prastyo dari kelompok 3. Halo, saya Yohana Citra Siwi Heriawan dari kelompok 3. Halo, perkenalkan saya Dias Juan Marsaita dari kelompok 3. Halo, saya Ratri dari kelompok 3. Halo, saya Naluri dari kelompok 3. Halo, perkenalkan saya Karoli dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yohana Citra Siwi Heriawan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang bisnis dari kelompok 3. Inovasi dalam dunia kuliner terus berkembang demi menciptakan kepuasan bagi para penikmatnya. Manusia cepat jenuh akan hal atau rasa yang sama. Dengan berharap ditemukannya cita rasa yang baru yang dapat memberikan kesan yang berbeda dari segala yang pernah dirasakan sebelumnya. Di sini kami menciptakan sebuah inovasi baru dari bidang kuliner yaitu Sweet Potato Island. Sweet Potato Island merupakan inovasi bisnis yang bergerak di bidang makanan dengan berbahan dasar ubi. Sweet Potato Island memiliki keunggulan dari yang lain, berupa bahan makanan olahan yang berbahan dasar ubi dan memiliki varian rasa. Di antaranya ubi kopong rasa coklat, rasa keju, rasa green tea, dan ubi kopong rasa karamel. Visi misi didirikannya Sweet Potato Island. Visi menjadikan bisnis Sweet Potato Island sebagai bola ubi kopong pertama di Solo yang diminati masyarakat dengan harga yang terjangkau dan memperluas jangkauan pasar. Misi kreatif dan inovatif dalam mengelola bahan baku dari ubi, memastikan bahwa produk yang dibuat memiliki manfaat kesehatannya, membuat produk yang aman dan berkualitas untuk konsumen, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kunci kesuksesan dari Sweet Potato Island yaitu repackage, right, price, right, and place. Kondisi lingkungan. Sweet Potato Island bertempat di Desa Gentan, tempat yang sangat strategis dan padat penduduk. Di tempat ini juga banyak sekali ruko-ruko berjejer, toko ruko-ruko, toko pakaian cik-cik, dan salah satu tempat perbelanjaan yaitu Luwes Gentan. Terdapat pula universitas yaitu STII Surakarta yang berjarak 1 km dari lokasi bisnis. Untuk itu, kami sebagai pelaku usaha ingin mengambil bagian dalam persaingan tersebut, terutama di bidang kuliner yang banyak dijumpai di daerah tersebut. Ringkasan eksekutif. Sweet Potato Island merupakan sebuah bisnis dalam bidang makanan yang menawarkan varian baru dari kudapan berbahan ubi. Dilihat dari kajian aspek pasar dan pemasaran, produk ini dinilai mampu bersaing di pasaran. Jika dilihat dari aspek teknis dan aspek manajemen dan aspek organisasi bisnis, Sweet Potato Island ini telah memenuhi faktor-faktor penting yang ada di dalam aspek tersebut. Analisis kajian keuangan pada bisnis ini memperlihatkan nilai net present value atau NPV bernilai positif dengan selisih antara PV of proceeds and PV of outlays
adalah sebesar Rp3.043.999, sehingga berdasarkan kajian aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan bisnis, Sweet Potato Island layak untuk didirikan. Untuk selanjutnya, ada identifikasi SWOT. Sebelum memulai suatu bisnis, yang perlu dilakukan adalah menganalisis terlebih dahulu untuk menentukan strategi pemasaran apa yang tepat untuk memasarkan produk. Analisis SWOT ini dilakukan untuk menilai kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunity, dan ancaman atau threat yang akan dihadapi ke depannya. Dari penilaian internal dan eksternal dari perencanaan bisnis yang dapat dibuat oleh penilaian sebagai berikut. Strength, kita memiliki harga relatif yang murah, kemasan yang menarik, belum banyak produk serupa, bahan baku yang mudah didapat, terdapat izin PIRT yang sudah tertera pada produk. Selanjutnya, produk ini memiliki nilai gizi. Yang selanjutnya, bahan bakunya murah dan ramah lingkungan. Untuk weakness, belum banyak produk serupa yang memungkinkan masyarakat belum banyak yang tahu tentang makanan ini. Selanjutnya, produk ini merupakan sejenis makanan tradisional sehingga kurang menarik untuk generasi milenial yang lebih tertarik pada makanan modern. Opportunity, kami belum menemukan banyak produk yang seperti produk kami. Produk dibuat untuk melestarikan makanan tradisional. Lalu strategi penjualan dilakukan melalui penjualan online sehingga memudahkan customer untuk membeli. Lalu strategi penjualan bisnis melalui franchise. Threat atau ancaman. Ancaman yang akan datang diperkirakan munculnya produk serupa, produk makanan tradisional yang kurang dilirik sehingga akan tergeser oleh produk makanan modern yang lebih dilirik generasi milenial. Bisnis makanan ringan merupakan sektor yang kompetitif, sehingga ada persamaan strategi pemasaran yang mungkin terjadi. Lalu, untuk strategi pemasaran bisnis, yaitu adanya diskon, memasarkan produk melalui sosial media semacam Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Lalu mendaftar produk pada aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood untuk pemasaran via online sehingga makanan lebih cepat didapat dengan pengantaran yang lebih cepat. Selanjutnya, memberikan gratis ongkir pada jarak tempuh 1 km. Strategi pemasaran bisnis menurut Jens, pengertian dari strategi pemasaran adalah keseluruhan program bisnis dalam menentukan target pasar dan memasarkan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Strategi pemasaran menjadi alat untuk mengembangkan bisnis baik yang sudah dimulai maupun sudah berjalan. Untuk itu, bisnis Sweet Potato Island ini memiliki beberapa strategi pemasaran yang akan dijalankan guna memperluas pangsa pasar. Di antaranya, yang pertama ada diskon 10% setiap pembelian 2 produk, memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain-lain, lalu mendaftarkan produk pada aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk pemesanan via online. Lalu ada yang keempat, memberikan gratis ongkir pada jarak tempuh 1 km ketika memesan lewat WhatsApp. Lalu membuka kedai untuk melayani penjualan di tempat, menitipkan ke supermarket dengan metode konsinyasi. Lalu ada open reseller dengan membagi hasil atau sistem bagi hasil. Lalu ada pemberian giveaway. Untuk deskripsi produk, Sweet Potato Island menawarkan satu jenis makanan dengan 5 varian rasa yang bisa dipilih sebagai berikut.
Ada UKM atau ubi kopong saus matcha, ada UKC, ubi kopong saus coklat, ada UKMEL, ubi kopong saus karamel, ada UKK, ubi kopong saus keju, dan ada UKO atau ubi kopong tanpa saus. Alasan pemilihan menu, meskipun hanya memiliki satu jenis makanan, tetapi variasi dari menu yang ada pada Sweet Potato Island terdapat pada jenis saus yang digunakan sebagai berikut. Terdapat 3 pertimbangan yang menjadi alasan pemilihan produk yang ada. 1. Kemudahan untuk memperoleh bahan baku. Yang kedua, nilai gizi. Yang ketiga, selera konsumen. Untuk penetapan biayanya atau harganya, biaya-biaya yang dikeluarkan cukup murah mengingat bahan baku adalah bahan yang masih sangat banyak di pasaran atau di pasar. Daya beli konsumen dalam menetapkan harga produk. Faktor daya beli konsumen juga menjadi faktor yang adalah bahan yang masih sangat banyak di pasaran atau di pasar. Daya beli konsumen dalam menetapkan harga produk. Faktor daya beli konsumen juga menjadi faktor yang diperhatikan. Di sekitar lokasi bisnis terdapat banyak produk serupa yang dijual sehingga hal tersebut menjadi opportunity atau kesempatan bagi bisnis ini untuk menetapkan harga jual. Yang ketiga, ada kemasan produk. Kemasan produk mungkin bukan hal yang terlalu diperhatikan dalam omongan harga. Akan tetapi, bisnis ini tetap memperhatikan kemasan yang tujuannya adalah untuk membuat customer atau konsumen menjadi tertarik untuk membeli. Perkenalkan, saya Caroline Ayunita Vivi Pratiwi. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada bisnis makanan yaitu Sweet Potato Island. Saya akan mempresentasikan bagian kajian aspek pasar. Kajian aspek pasar sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu analisis potensi pasar, analisis persaingan, dan analisis strategi pemasaran. Analisis potensi pasar. Lokasi bisnis Sweet Potato Island berada di kawasan padat penduduk, di mana lokasi ini berada di sekitar perumahan dan tepat berada di depan pusat perbelanjaan. Analisis potensi pasar dalam bisnis ini dengan melihat jumlah kepadatan penduduk di wilayah sekitar lokasi. Sekitar lokasi jumlah penduduk Kecamatan Bagi Sukoharjo pada tahun 2019 sebesar 3.882 jiwa per kilometer perseginya. Analisis persaingan. Kompetitor dari bisnis ini adalah produk yang dibuat dari bahan yang hampir sama yaitu singkong, sedangkan Sweet Potato Island ini memakai bahan sejenis umbi-umbian. Seperti yang telah kita tahu, di pasaran telah banyak beredar makanan berbahan dasar singkong yang dibuat menjadi sejenis getuk frozen. Sebagai contoh, getuk tik. Akan tetapi, di sekitar lokasi pendirian bisnis belum ada produk sejenis yang dijual, sehingga ini menjadi kesempatan bagi bisnis ini untuk menguasai pasar di wilayah Gentan ini. Untuk poin analisis strategi pemasaran, untuk mencapai market share. Untuk mencapai target penjualan dalam sebuah bisnis diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Maka dari itu, dalam menentukan strategi pemasaran bisnis, ini menggunakan analisis 4P, yaitu product, price, place, promotion. Penjabarannya sebagai berikut. Produk bisnis ini ada ubi kopong yang divariasikan dengan aneka 3 macam saus, yaitu matcha, coklat, karamel, dan original tanpa saus. Produk bisnis ini dikemas menggunakan besek yang ramah lingkungan dan dikemas secara menarik. Selain itu, tersedia pula kemasan frozen yang bisa dibeli sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke wilayah di sekitar lokasi tersebut. Dan tentunya, seiring dengan perkembangan tren, penjualan kami akan menambah varian produk yang disesuaikan dengan permintaan dan minat masyarakatnya. Untuk poin price, penentuan harga menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk memasarkan sebuah produk.
Harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan pembeli kepada penjual untuk mendapatkan suatu produk. Harga jual dari produk ini Rp2.500.000 per bijinya, dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan sebesar Rp900 per biji. Harga jual ini masih terhitung terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Untuk poin place sampai seterusnya akan dilanjutkan oleh Mbak Naluri April Liana. Terima kasih. Price adalah penentuan harga menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk memasarkan sebuah produk. Harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan pembeli untuk mendapatkan suatu produk. Harga jual dari produk yaitu Rp2.500 per biji, dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan sebesar Rp900 per biji. Harga jual ini terhitung masih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Place, lokasi bisnis yang strategis diharapkan dapat membawa keuntungan untuk sebuah bisnis dalam menentukan lokasi bisnis. Ini kami memilih lokasi yang berada di kawasan padat penduduk yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan perumahan penduduk. Promotion, yaitu strategi promosi yang digunakan untuk memasarkan produk sweet potato Island adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskon 10% setiap pembelian 2 besek sweet potato Island saat grand opening selama 7 hari. Pemberian diskon ini diharapkan dapat menarik minat pembeli pada awal pembukaan bisnis yang menurut hasil observasi rata-rata konsumen tertarik pada diskon. Yang kedua, memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Facebook. Dalam memasarkan produk ini, kami akan menggunakan jasa endorse maupun paid promote melalui media sosial. Yang ketiga, mendaftar produk pada aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk pemesanan via online. Aplikasi ini untuk banyak pemakaiannya, sehingga kami menggunakan kesempatan pemasaran melalui aplikasi ini untuk memperluas pemasaran. Yang keempat, memberikan gratis ongkir pada jarak tempuh 1 km ketika pemesan lewat no WhatsApp admin. Pemberian gratis ongkir akan mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Yang kelima, membuka kedai untuk melayani penjualan di tempat. Konsumen yang menyukai produk siap saji dapat membeli melalui kedai yang berlokasi dekat dengan rumah produksi. Yang keenam, menitipkan ke supermarket, toko frozen food, dan toko oleh-oleh dengan metode konsinyasi. Penjualan dengan metode konsinyasi dapat memperluas area pemasaran produk hingga keluar daerah, khususnya jika dititipkan ke toko oleh-oleh. Yang ketujuh, open reseller dengan potongan harga jual. Strategi ini selain untuk memperluas pemasaran, juga dapat membantu mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun pekerja yang ingin mencari penghasilan tambahan. Harga jual untuk reseller tentunya akan berbeda atau lebih murah, sehingga reseller dapat menjualnya dengan harga yang sama. Yang kedelapan, pemberian giveaway. Pemberian giveaway ini dilakukan pada saat bisnis ini mencapai target penjualan tertentu. Pemberian giveaway ini diharapkan dapat menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Di sini dapat ditarik kesimpulan tentang kajian aspek pasar dan pemasaran berdasarkan hasil analisis pasar dan pemasaran dalam menggunakan analisis 4P: produk, price, place, dan promotion, di mana ini untuk variasi produk dinilai dapat bersaing dengan harga yang masih terjangkau, yang dipasarkan di lokasi yang strategis, dan promosi yang memadai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis sweet potato Island ini layak untuk didirikan.
bab ketiga, yaitu kita akan membahas tentang kajian aspek teknis. Yang pertama, kita masuk untuk analisis lokasi produksi, dan poin yang kedua yaitu analisis layout pabrik, yang ketiga yaitu analisis luas produksi, dan yang keempat yaitu analisis kesiapan teknologi. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke analisis lokasi produksi. Untuk lokasi pemasaran dan produksi sweet potato ini berada di Jalan Merpati, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Dan alasan untuk memilih lokasi ini yang pertama yaitu karena lokasi produksi dan pemasarannya itu berdekatan, sehingga untuk mendapatkan produk dijual tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga jika kehabisan produk yang diminta konsumen, kita tidak perlu menunggu lama. Selain itu, di tempat ini untuk produk bahan utamanya juga dekat dengan pasar raya, sehingga bahan baku mudah untuk didapatkan. Dan yang kedua, alasannya kenapa kita mendirikan usaha di Jalan Merpati ini karena di sini sangat terbilang target pemasaran produknya itu bagus karena dekat dengan banyak rumah penduduk yang memungkinkan untuk pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu lokasi bisnis ini berdekatan langsung dengan pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi banyak orang, dan memungkinkan untuk memasarkan produk kita itu akan lebih mudah dan bisa dijangkau untuk sampai keluar daerah. Dan yang keempat, di sini juga ketersediaan air dan listriknya itu juga sangat memadai, sehingga pemenuhan untuk kebutuhan operasionalnya itu sangat mudah. Dan yang kedua, kita akan masuk ke analisis layout pemasaran. Layout pemasaran tersendiri dibagi menjadi yang pertama yaitu layout pemasaran untuk pemanfaatan ruang tata letak produk sweet potato ini. Kita membutuhkan 2 etalase, yaitu untuk konsumen. Dan yang kedua, kita akan masuk ke analisis layout pemasaran. Untuk pertimbangan tata letak atau layout bisnis kami, kita berdasarkan kepada yang pertama yaitu layout pemasaran. Untuk layout pemasaran tersendiri, kita optimalkan ke penggunaan ruangan. Dalam pemasaran produk sweet potato ini, pemanfaatan ruangan dengan tata letak yang telah dibuat dan diharapkan untuk memperlancar proses distribusi produk secara efektif dan efisien. Untuk pemasaran produk tersendiri ini, kita menggunakan 2 etalase yang diharapkan pembeli dan konsumen itu dapat mengetahui secara langsung produk yang kita jual. Terdapat pula juga 4 buah kursi untuk konsumen selama menunggu pesanan, dan kita juga menyediakan full box frozen untuk menyimpan bahan baku itu sendiri. Dan yang poin untuk kedua yaitu untuk meminimalis biaya. Tata letak yang baik dan teratur dan benar itu dapat diharapkan untuk mengurangi atau mencegah adanya tambahan biaya seperti pajak. Ya Allah. Dan poin yang kedua yaitu untuk meminimalis biayanya. Kenapa? Karena tata letak yang baik, teratur, dan benar itu diharapkan dapat untuk mengurangi biaya tambahan seperti pajak, mungkin untuk pajak bangunan dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk optimalkan kinerja individu atau karyawan. Dalam setting tata letak di dalam kedai sweet potato ini diatur sedemikian rupa supaya proses pemasarannya itu lebih efisien dan efektif, sehingga optimal untuk kinerja karyawan itu juga sangat mendukung secara individual maupun kelompok. Dan yang kedua yaitu layout produksi. Untuk layout produksi itu kita menuju ke optimal penggunaan ruangan berdasarkan itu tata letak produksinya memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap proses produksi. Untuk itu layout ini dibuat berdasarkan proses otoritas, di mana proses produksi berlangsung secara berurutan dari pengupasan, kemudian sterilisasi, pengolahan, pengemasan, hingga yang terakhir yaitu penyimpanan.
Pengaturan layout yang telah dibuat diharapkan dapat memperlancar proses produksi sehingga serangkaian proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan poin yang kedua yaitu optimal kerja individual. Tata letak yang diatur sedemikian rupa dengan urutan yang runtut dan diharapkan dapat mempermudah kinerja secara karyawan individu sehingga optimal dalam produk yang dihasilkan semaksimal mungkin. Dan untuk poin yang ketiga yaitu konsisten dengan teknologi yang digunakan. Untuk ini proses produksi di Sweet Potato menggunakan mesin yang sederhana sehingga penggunaannya selalu diatur dengan baik dan terjadwal sejak awal. Penggunaan mesin yang sederhana ini diharapkan membantu proses produksi sehingga efisien dan menghasilkan produk yang maksimal. Poin ketiga, analisis luas produksi. Pada bisnis ini memproduksi satu jenis makanan dengan 4 varian rasa saus yang berbeda dalam 2 cara penyajian, yaitu siap makan dan kemasan frozen tinggal goreng. Di dalam proses produksi, bisnis ini ditargetkan dapat menghasilkan kurang lebih 20.000 biji ubi kopong per bulan dengan luas bangunan 60 meter persegi dibagi menjadi 5 bagian proses produksi dan 1 ruangan akuntansi. Pada pelaksanaannya, pekerjaan dilakukan oleh 2 orang yang bertanggung jawab dalam pengupasan dan sterilisasi. 2 orang bertanggung jawab pada pengolahan, 2 orang bertanggung jawab pada pengemasan dan penyimpanan, serta 1 orang akuntan sebagai pengawas sekaligus bertanggung jawab pada laporan keuangan. Di divisi ini pemasaran terdapat 2 orang yang bertanggung jawab pada penyajian dan 1 orang kasir yang bertanggung jawab pada penerimaan pembayaran, baik divisi pemasaran maupun divisi produksi. Jam operasional bisnis Sweet Potato Island dimulai pada pukul 8 hingga 8 malam setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk poin keempat, analisis kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam bisnis ini menggunakan proses. Poin keempat, analisis persiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam bisnis ini menggunakan teknologi modern dalam proses produksi produk Sweet Potato Island menggunakan mesin sederhana yang dapat membantu proses produksi. Selain itu, dalam pemasaran produk bisnis ini juga menggunakan teknologi modern, yaitu dipasarkan melalui marketplace yang banyak tersedia di media sosial. Untuk pengolahan data akuntansi juga menggunakan sistem komputerisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kevalidan datanya. Untuk poin kelima, kesimpulan kajian aspek teknik. Berdasarkan hasil analisis teknis yang telah dibuat, dapat dipertimbangkan bahwa bisnis Sweet Potato Island berlokasi di tempat yang strategis dengan layout pabrik yang diatur dengan tujuan efisiensi dan efektivitas, serta kondisi tempat produk yang memadai dan mempertimbangkan aspek optimalisasi dan maksimal hasil produksi. Dengan menggunakan teknologi yang memadai, maka kesimpulannya bisnis Sweet Potato Island layak didirikan. Perkenalkan, nama saya Inga Oktavidiani Widyono. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan slide berikutnya, yaitu kajian aspek manajemen dan organisasi. Di dalam kajian aspek manajemen dan organisasi terdapat 3 analisis yang akan kami bahas. Yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, analisis kemampuan memenuhi tenaga kerja. Dan yang ketiga, analisis rencana struktur organisasi. Analisis kebutuhan tenaga kerja. Pada analisis ini, bisnis Sweet Potato Island membutuhkan kurang lebih 8-10 tenaga kerja. Proses pemenuhan tenaga kerja dilakukan dengan cara memberikan honor gaji tiap bulannya.
Selain itu, dalam mengembangkan kualitas tenaga kerja akan dilakukan pelatihan bagi setiap karyawan secara langsung selama bisnis ini beroperasi. Yang kedua, analisis kemampuan memenuhi tenaga kerja. Pada analisis ini, penerapan jam kerja bagi karyawan ialah 8 jam sehari. Operasional dimulai pukul 8 pagi hingga 8 malam, yang terwaktunya terbagi 2 shift. Shift pertama jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan yang shift kedua jam 12 siang hingga jam 8 malam. Di dalam analisis ini, tenaga kerja yang diperlukan ada 2 bagian. Yang pertama bagian pemasaran dan yang kedua bagian produksi, di mana per bagian atau per divisi rincian gajinya pun berbeda-beda. Selanjutnya, saya Nadia Intan Tanawati akan menjelaskan kajian aspek manajemen dan organisasi di poin C, yaitu analisis rencana struktur dan organisasi. Struktur organisasi pada kegiatan usaha ini berbentuk garis atau lini dan disusun secara sangat sederhana, yaitu pemilik selaku pemimpin usaha berada di posisi atas langsung membawahi divisi pemasaran dan divisi produksi. Masing-masing tenaga kerja mempunyai job desk masing-masing sesuai dengan divisinya. Tenaga kerja pada kegiatan usaha ini hanya berjumlah 10 orang terbagi menjadi 2 divisi, yaitu 7 di bagian pemasaran, 7 di bagian produksi, dan 3 di bagian pemasaran. Dengan kualifikasi pendidikan terakhir SMA atau SMK dan sarjana sesuai dengan jurusannya. Kegiatan pada usaha ini masih sederhana sehingga tidak membutuhkan pekerja yang banyak. Namun, dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit ini dapat menghasilkan output yang maksimal. Selanjutnya adalah kesimpulan kajian aspek manajemen dan organisasi. Berdasarkan analisis manajemen dan organisasi, telah diuraikan bahwa dalam pemenuhan dan kebutuhan tenaga kerja, bisnis ini menetapkan jam kerja karyawan selama 8 jam dan sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dengan gaji yang sesuai dengan beban kerja serta terdapat pula struktur organisasi. Dalam usaha ini, lokasi yang digunakan juga strategis dan layout pabrik yang diatur dengan tujuan efisiensi dan efektivitas, serta kondisi tempat produksi yang memadai dan mempertimbangkan aspek optimalisasi dan memaksimalkan hasil produk dengan menggunakan teknologi yang memadai. Maka kesimpulannya, bisnis kegiatan ini layak untuk didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian aspek keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dias Juan Marsaita dari kelompok 3 akuntansi DF2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian aspek keuangan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan investasi. Analisis kebutuhan investasi di sini akan menilai berapa total kebutuhan dana untuk investasi. Selain itu juga akan menilai dari analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja di sini adalah berapa dana yang akan dibutuhkan selama 3 bulan pertama pendirian. Jadi modal awal untuk pendirian bisnis ini. Kemudian ada analisis biaya operasional. Ini kita memaparkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis ini. Selain itu juga akan menilai mengenai struktur permodalan dan rasio kelihatan finansial. Kita lanjutkan. Yang pertama mengenai analisis kebutuhan investasi. Analisis kebutuhan investasi di sini, untuk kebutuhan investasi kita memerlukan biaya-biaya seperti sewa kedai, sewa rumah, peralatan, perlengkapan, dan juga perizinan. Di sini sewa kedai, di sini adalah kedai yang digunakan untuk memasarkan produk, yaitu kita memerlukan 30 juta untuk biaya sewa selama 5 tahun. Untuk 5 tahun ke depan kita butuh 30 juta.
Dan untuk sewa rumah produksi di sini adalah tempat yang akan digunakan untuk proses produksi bahan utama, yaitu ubi kopong dan saus-sausnya. Di sini kita memerlukan suatu tempat, yaitu sebuah rumah dengan biaya sewa selama 5 tahun adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian selain itu kita juga memerlukan peralatan dan perlengkapan. Di sini sudah ada rinciannya sebesar 9.035.000 dan juga perlengkapan sebesar 4.432.000. Untuk perizinan sendiri kita membutuhkan dana sebesar 3 juta. Kenapa kita memerlukan perizinan? Karena dalam mendirikan suatu bisnis itu perlu adanya izin kepada pihak-pihak yang terkait ya. Jadi tidak asal mendirikan bisnis, jadi tidak asal memulai untuk berbisnis. Jadi harus ada perizinannya, ada hukumnya, ada proses hukumnya juga. Untuk perizinan di sini kita memerlukan dana sebesar 3 juta. Jadi untuk total analisis kebutuhan investasi di sini kita memerlukan jumlah total dana sebesar 96.467.000. Dapat dilihat di layar di sini. Dan kemudian untuk peralatan dan perlengkapannya di sini untuk rinciannya kita bisa lihat. Nah, berikut adalah rincian kebutuhan biaya produksi. Jadi rincian untuk alat dan perlengkapan yang kita butuhkan untuk proses produksi rinciannya ada di sini. Atau bisa dilihat pada lampiran 2. Pada lampiran 2 di Microsoft Word ya. Di PDF-nya yang sudah saya share di situ ada lampiran 2-nya, ada rincian biaya yang dibutuhkan untuk produksinya. Rincian biaya atau rincian biaya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk produksi. Di sini dapat dijelaskan bahwa untuk produksinya kita memerlukan mesin press, cooler box ini untuk menyimpan bahan-bahan, meja produksi, meja office ini untuk keuangan, komputer juga untuk komputerisasi akuntansi, untuk kursi plastik dan juga ada kursi office, etalase dan lain-lain. Di sini total keseluruhan biayanya adalah sebesar 11.035.000. Kemudian untuk bagian pemasarannya sendiri kami memerlukan kursi plastik, meja, tempat sampah, penggorengan, kompor tungku dan nampan. Kemudian ada capitan, alat kebersihan, toples, sendok, pisau, standing banner, cooler box, etalase dan sebagainya. Di sini kami memerlukan total biaya atau total kebutuhan biaya untuk pengadaan awal perlengkapan dan peralatan untuk pemasarannya. Jadi ini yang untuk di kedainya itu adalah sebesar 2.432.000. Ini juga bisa dilihat di lampiran 2. Di lampiran 2 di situ tertera total pemasaran sama total biaya yang dibutuhkan untuk pembelian perlengkapan dan alat untuk produksi. Kemudian kita masuk ke analisis kebutuhan modal kerja. Di sini modal kerja yang kita butuhkan adalah bahan baku dan juga untuk gaji pegawai. Sebenarnya ada juga untuk biaya operasional. Nah, untuk biaya operasionalnya ini nanti akan dijelaskan ke slide berikutnya. Di sini akan menjelaskan mengenai biaya bahan baku terlebih dahulu. Total biaya bahan baku di sini adalah untuk 3 bulan ya. Jadi ini total modal kerja selama 3 bulan kita butuhkan bahan baku itu dengan total biaya sebesar 52.050.000. Nah, dan juga biaya gaji sebesar 20.550.000. Ini kita dapatkan dari berikut rinciannya. Ini adalah rincian kebutuhan bahan baku yang kita perlukan selama 1 bulan. Jadi untuk 3 bulan modal kerja ini kita dapatkan dari total di sini 17.350.000 ini kita kalikan 3, kemudian kita dapat total biaya bahan baku yang kita perlukan selama 3 bulan. Baiklah, setelah kita menghitung biaya bahan baku yang diperlukan untuk modal kerja selama 3 bulan di depan dalam manajemen bisnis ini, selanjutnya kita akan menghitung
650.000 ini kita kalikan jumlah karyawannya adalah sebanyak 6 orang, sehingga didapat 3.900.000. Untuk bagian pemasaran, besar gajinya adalah sama, 650.000. Kebutuhan karyawannya adalah 3 orang. Kita kalikan 3 sehingga didapatkan 1.950.000. Dan untuk bagian akuntansi dibutuhkan 1 orang karyawan untuk melakukan pembukuan dari penjualan, pembukuan dari pembelian, dari produksi. Semuanya adalah akan menjadi tugas dari bagian akuntansi, sehingga kami akan mengeluarkan biaya gaji untuk bagian akuntansi adalah sebesar 1 juta rupiah, sehingga dapat ditotal untuk kebutuhan biaya gaji 1 bulan itu adalah sebesar 6.850.000. Nah, sedangkan untuk biaya gaji 3 bulan di sini kita memerlukan 20.550.000. Biaya gaji ini didapatkan dari 6.850.000 ini kita kalikan 3 sehingga didapatkan jumlah 20.550.000 untuk 3 bulan. Jadi total modal kerja untuk 3 bulan di awal untuk pendirian bisnis ini kita butuhkan modal kerja sejumlah 72.600.000. Selanjutnya analisis biaya operasional. Analisis biaya operasional di sini yang termasuk dalam biaya operasional yaitu diantaranya ada biaya listrik, biaya telepon, biaya promosi, dan biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini adalah untuk biaya yang sifatnya tak terduga, jadi yang di luar anggaran, maksudnya bukan di luar anggaran, kita anggarkan untuk kebutuhan mendadak atau kebutuhan dadakan yang tidak terduga. Jadi kita anggarkan sebesar 1 juta. Untuk biaya promosi di sini kita juga ada rinciannya di sini. Untuk biaya promosi kita akan melakukan promosi melalui media sosial dengan biaya 200.000 per bulan. Kemudian juga melalui pembuatan banner, brosur seperti itu kita memerlukan biaya 200.000 per bulan. Dan untuk melalui pembuatan voucher diskon kita memerlukan biaya 100.000 per bulan. Sehingga total biaya promosi dalam 1 bulan adalah 500.000 rupiah. Jadi selama 3 bulan kita membutuhkan biaya promosi sebesar 1.500.000 rupiah. Oh iya, untuk biaya listrik di sini kita juga ambil 3 bulan ya. Untuk per bulannya kita anggarkan sebesar 1 juta. Jadi selama 3 bulan bisnis berjalan dibutuhkan biaya listrik sebesar 3 juta. Untuk biaya telepon di sini kita anggarkan sebesar 200.000 per bulan. Jadi selama 3 bulan kita dapatkan kebutuhan biaya sebesar 600.000. Dan untuk biaya penyusutan rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk total per bulan untuk penyusutannya adalah sebesar 1.607.783, sehingga didapatkan biaya penyusutan yang dibutuhkan dalam 3 bulan adalah sebesar 4.823.350.000, sehingga total biaya operasional yang dibutuhkan selama 3 bulan adalah 10.923.350 rupiah. Baiklah, setelah kita menghitung biaya operasional yang dibutuhkan dan juga biaya gaji, biaya bahan baku yang sudah dihitung tadi, kemudian kita akan menghitung proyeksi penjualan. Jadi setelah kita menghitung biaya yang kita butuhkan, kita akan menghitung pendapatan atau proyeksi penjualan yang akan didapatkan. Untuk proyeksi penjualan di sini, untuk produk yang siap makan atau tinggal lep, ini yang sudah matang, yang tinggal dimakan atau sudah digoreng, kita targetkan 30 paket dengan harga rata-rata Rp20.250. Harga ini kita
kita dapatkan dari harga masing-masing produk yang kemasan isi 6 dan juga ada kemasan isi 12 yang sudah dijelaskan di deskripsi produk tadi. Kita dapatkan harga Rp20.250. Kemudian kita kalikan 30 paket, kita dapatkan Rp607.500. Kemudian untuk yang produk frozen atau yang tinggal digoreng, ini kita targetkan 50 paket dengan harga rata-rata Rp22.500. Kita dapatkan sebesar Rp1.120.000. Kenapa di sini untuk yang produk frozen itu lebih besar targetnya daripada yang siap makan? Karena di sini untuk yang frozen itu kan bisa disimpan lama, jadi bisa dibeli buat oleh-oleh, buat disimpan dalam kulkas seperti itu. Dan juga ini bisa kita titipkan ke outlet atau ke supermarket seperti itu ya. Jadi di sini kita targetkan untuk penjualan yang frozen besar atau 50 paket ini. Nah, untuk total penjualan per hari di sini kita dapatkan Rp1.732.500 dan total untuk sebulannya adalah Rp45.045.045. Di sini kita hari operasional efektifnya adalah 26 hari, sehingga untuk total penjualan per bulan kita hitung sebesar Rp1.732.500 ini, kita kalikan 26 hari, kita dapatkan nilai Rp45.045.000. Jadi dalam 1 tahun penjualannya adalah sebesar Rp540.540.000. Maaf, Rp540.540.000. Setelah kita menghitung proyeksi penjualan dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan, kita akan menghitung perkiraan laba rugi. Perkiraan laba rugi di sini kita akan menghitung penjualan total dalam 1 tahun, kemudian dikurangi biaya-biaya seperti biaya bahan baku, operasional, gaji karyawan, depresiasi, kemudian kita temukan total biayanya adalah sekian. Nah, untuk EBIT ini adalah earning before tax, jadi laba sebelum pajak, kita temukan besarnya sekian. Baik, untuk tahun pertama kita targetkan adalah sebesar Rp540.540.000. Nah, ini kita dapatkan dari penjualan selama 12 bulan tadi. Dihitung nilainya adalah sebesar Rp540.540.000. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk biaya-biaya yang telah dihitung tadi, untuk biaya bahan baku di sini untuk 1 tahun kita hitung, kita temukan nilainya sebesar Rp208.200.000. Untuk biaya operasional sebesar Rp24.400.000, dan untuk biaya gaji kita hitung sebesar Rp82.200.000. Untuk biaya depresiasi total setahunnya adalah Rp19.293.400. Jadi total biaya keseluruhan yang dibutuhkan dari sini hingga sini ini adalah totalnya Rp334.093.400. Laba sebelum pajaknya kita hitung dari penjualan dikurangi dengan total biaya. Di sini kita dapatkan Rp260.445.600. Kemudian kita kenakan pajak penghasilan atau PPh 21. Pajak penghasilannya adalah sebesar 28%. Ini hanya perkiraan saja. Kita asumsikan 28% sebesar Rp57.805.048. Sebenarnya untuk pajak ini, untuk peraturan yang terbaru itu kalau nggak salah
sebesar 25%. Tapi kenapa di sini saya masukkan 28%? Karena ini untuk mengantisipasi jika nanti terjadi kenaikan tarif pajak, sehingga earning after tax atau laba bersih yang kita dapatkan itu variannya tidak jauh. Jadi ketika saat ada kenaikan tarif, untuk jaga-jaga saja ya, ketika ada kenaikan tarif pajak, di sini terpautnya juga nggak jauh untuk laba bersihnya. Nah, jadi dari tahun 2001 sampai tahun 2005 ini kita asumsikan untuk penjualan dan biaya-biaya ini adalah naik sebesar 10%. Jadi di sini dari tahun 2001 ke 2022 naik 10% menjadi 594.594.000 dan seterusnya sampai ke tahun 2025. Untuk biaya-biaya ini juga sama, sehingga kita dapatkan laba bersih tiap tahun itu naik. Masing-masing naik dari Rp148.641.552 menjadi di tahun 2022 itu kita dapatkan Rp164.894.832 dan seterusnya hingga tahun 2025 kita targetkan penjualannya atau laba bersihnya kita dapatkan sebesar Rp224.073.024. Untuk yang perkiraan laba rugi saya kira cukup. Kemudian kita hitung untuk struktur permodalan. Nah, di sini struktur permodalan tadi setelah kita lihat biaya yang dibutuhkan, kemudian penjualannya, di sini kita akan menganalisis struktur permodalan. Struktur permodalan ini terdiri dari investasi dan modal kerja. Ini untuk yang kita butuhkan untuk di awal berdirian usaha. Untuk investasi tadi sudah saya jelaskan di awal adalah kebutuhannya sebesar Rp94.497.000 dan untuk modal kerja kebutuhannya adalah sebesar Rp78.700.000. Ini modal kerja untuk 3 bulan ya, modal kerja selama 3 bulan kita hitung sebesar Rp78.700.000. Jadi total kebutuhan modal kerja selama 3 bulan itu adalah sebesar Rp175.150.000. Jadi ini total kebutuhan yang kami butuhkan untuk pendidikan usaha ini untuk dijalankan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan di awal kita membutuhkan biaya sebesar ini. Nah, akan tetapi dari kami sendiri sudah memiliki biaya sebesar 30 juta sehingga ada kekurangan biaya sebesar Rp145.167.000. Nah, biaya ini kita harapkan akan diperoleh dari investor-investor yang akan berinvestasi kepada bisnis kami. Nah, saya kira cukup jelas ya untuk struktur permodalan di sini. Untuk modal sendiri kita ada 30 juta, kemudian untuk modal dari investor ada 145.167.000. Nah, setelah kita menilai ada biaya yang dibutuhkan, terus ada besarnya penjualan, terus tadi ada laba rugi, terus struktur modal, di sini kita akan menilai kelayakan finansial. Jadi layak nggak sih dari sisi finansial bisnis ini untuk berdiri? Nah, sebelum menilai kelayakan finansial, di sini kita akan menghitung laba bersih dan juga kas bersihnya ya. Kita akan menghitung kas bersihnya. Nah, baik, jadi setelah kita tadi menganalisis mengenai biaya dan penjualan dan modal kerja yang dibutuhkan, struktur modal kerjanya bagaimana, terus laba ruginya seperti apa. Nah, di sini kita akan menilai dari finansialnya, bisnis ini layak nggak sih buat didirikan? Apakah bisnis ini akan mengalami kerugian terus atau justru memiliki keuntungan yang bisa membuka peluang investor untuk berinvestasi ke bisnis ini. Nah, jadi untuk menghitung kelayakan finansial, sebelumnya kita akan menghitung kas bersih, karena di sini
kita menggunakan metode NPV, jadi kita menghitung kas bersih yang kita dapatkan. Pertama-tama adalah laba bersihnya ditambah dengan depresiasi. Jadi kas bersih ini diperoleh dari laba bersih per tahun ditambah dengan depresiasi per tahun. Untuk tahun pertama kita lihat lagi, jadi laba bersihnya adalah sebesar 148.641.552. Sini kita masukkan laba bersihnya, kemudian depresiasi per tahun tadi sudah saya jelaskan sebesar 19.293.400 rupiah. Kita temukan kas bersih di sini adalah sebesar 167.934.950. Jadi laba bersih ditambah depresiasi ketemu kas bersih. Dari tahun ke tahun ini totalnya naik terus ya, karena laba bersihnya di sini juga naik. Kita mengalami kenaikan laba bersih. Jadi otomatis kas bersihnya di sini juga naik, walaupun depresiasinya kita asumsikan ini tetap ya, untuk depresiasi tetap. Nah, baik. Setelah kita menghitung kas bersih, kita menghitung NPV. Nah, NPV ini kita menilai kelayakan dari bisnis ini, apakah bisnis ini menguntungkan atau justru malah merugikan. Kita lihat dari perhitungan NPV di sini. Perhitungan NPV di sini kita lihat dari aliran kas bersih yang sudah kita hitung sebelumnya ini. Nah, aliran kas bersih di sini untuk tahun 2021 adalah sebesar 167.934.952 rupiah. Kemudian kita menghitung PV of proceed. PV of proceed ini ada rumusnya. Jadi untuk PV of proceed ini kita hitung dari aliran kas bersih dibagi dengan 1 ditambah keuntungan yang diinginkan atau 1 ditambah rate dari keuntungan. Nah, di sini kita menginginkan keuntungan sebesar 25%. Jadi di sini PV of proceed-nya adalah rumusnya adalah kas bersih kita dibagi kas bersih dibagi dengan 1 ditambah 25%. Kemudian 1 ditambah 25% tadi dikuadratkan sebesar N. N itu adalah jumlah tahunnya. Jadi untuk tahun pertama kita kuadratkan 1. Jadi untuk menghitung PV proceed ini kita dapat dari aliran kas dibagi dengan 1 ditambah 0,25, berarti kan 1,25 kita pangkatkan 1. Nah, kemudian kita dapat sekian. Aliran kas bersihnya. PV proceednya kita dapat sekian. Jadi ini ada rumusnya sendiri ya untuk menghitung PV of proceednya. Kemudian untuk tahun 2022 juga ini rumusnya sama. Kita dapatkan jumlah 117.880.468 rupiah. Untuk tahun selanjutnya jumlahnya ada menurun sehingga kita peroleh total PV of proceeds di sini sebesar 509.166.186 rupiah dengan PV of outlay sebesar 175.167.000 rupiah. PV of outlay ini adalah kebutuhan total tadi. Nih, total kebutuhan yang kita butuhkan ya, total dana. Total dananya adalah 175 juta sekian. Nah, ini masuk ke PV of outlay. Kemudian NPV-nya ini adalah maaf, selisih dari PV of proceeds dikurangi PV of outlays. Jadi di sini mendapatkan NPV-nya sebesar positif 343.999.186 rupiah. Nah, kesimpulan kajian aspek keuangan.
Jadi, berdasarkan analisis aspek keuangan yang meliputi kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, biaya operasional, dan struktur permodalan yang sudah saya jelaskan di awal tadi yang sudah dianalisis, serta dari rasio kelayakan bisnis, didapatkan hasil perhitungan NPV yang positif, yaitu sebesar 343.999.186. Nah, karena NPV-nya positif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis Sweet Potato Island ini layak untuk didirikan. Nah, selanjutnya, yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari aspek-aspek yang sudah dianalisis tadi. Jadi setelah tadi ditinjau dari aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, serta aspek keuangan dalam perencanaan, serta aspek keuangan dalam perencanaan pendiriannya, bisnis ini telah memenuhi kriteria penilaian dari masing-masing aspek sehingga bisnis Sweet Potato Island ini layak untuk didirikan. Jadi demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, dan apabila ada salahnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.